Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Iya, udah sarapan tadi pagi, nak? Udah, Bu. Belum, Udah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Bu, besok lain kali sebelum ke sekolah sarapan dulu ya, Nak Azhar. Biar aktivitasnya semangat, biar pembelajarannya dapat diterima dengan baik. Baiklah, kita baca doa belajar dulu. Ayo ketua kelas, Nak Ridwan, tolong pimpin doanya. Mana nih ketua kelas? Ada? Saya aja, Bu. Oh ya, silakan Nak Azhar pimpin doanya. Ya, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni zidni ilman ilman warzuqni fahman. fahman. Salih. Amin. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat diberikan ilmu dan dapat memberikan kita kemudahan dalam memahaminya. Baiklah, untuk meningkatkan nasionalisme kita, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu terlebih dahulu ya. Iya, itulah tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional untuk memperkuat nasionalisme kita pada pembelajaran kita hari ini. Baiklah, Ibu mau tanya dulu nih, anak-anak soleh-soleha Ibu semuanya nih. Masih ada yang ingat pembelajaran kita yang minggu lalu? Ingat, Bu. Yuk, masih ada yang ingat? Ingat. Ibu. Lupa, Bu. Lupa, Menghargai, Bu. Lupa ya? Gak ada yang Apa? belajar Main nih game. kayaknya ya. Ingat, Handphone Bu. tuh, Bu, handphone. Iya, kebanyakan main handphone TikTokan nih, tuh, Bu, jarang TikTok baca banget. buku nih. Ya, pembelajaran kita minggu lalu tentang indahnya saling menghargai. Ya, indahnya saling menghargai. Nah, pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang sedekah. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu mau menampilkan dulu atau membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan hikmah sedekah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan orang-orang yang berhak menerima sedekah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan perilaku berbagi sebagai bukti untuk menerapkan makna sedekah dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Ibu mau menampilkan sebuah video dulu. Nanti Ibu tanya apa isi dan kesimpulan dari video yang Ibu tampilkan. Alhamdulillah, akhirnya beres juga. Akhirnya beres juga. Musa, mainan dan pakaiannya termasuk kardus semua. Iyalah, kan mau kita antar ke rumah yatim piatu. Kamu kemana aja sih, Ra? Iya, Rara bingung. Mau kasih apa ya? Oh iya, boneka.
Maaf ya Bani, Uma bilang kalau mau berbagi harus yang bagus. Bani kan boneka kesukaan Rara, pasti bagus. Nusa, Rara, ingat ya, jangan sampai ada pakaian robek atau mainan yang rusak. Bunda dan keluarga, terima kasih sekali atas bantuannya. Semoga ini menjadi pahala ya Bunda. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya Bunda. Amin, Allahumma amin. Terima kasih untuk doanya, Bu. Kami pamit ya. Rara mana sih? Oh iya, coba Nusa cari. Nusa, kaget Rara. Lagi ngapain sih, Ra? Rara lagi sedekah nih. Hah? Sedekah? Sedekah apa? Rara lagi sedekah senyum. Senyum kan juga sedekah. Oh, iya ya. Bener juga kamu, Ra. Kalau gitu, Nusa ikutan sedekah ya? Aku udah senyum. Oke, itu tadi video yang Ibu tampilkan. Apa yang bisa ditangkap dari video tersebut, anak-anak? Ada yang tahu? Senyum sedekah, Bu. Iya. Berilah yang terbaik untuk memberikan kepada seseorang, Bu. Sedekah Iya. nggak harus berupa Senyum uang, juga Bu, sedekah, atau Bu. barang. Senyum itu sedekah. Banyak senyum, banyak sedekah, Bu. Iya, benar sekali. Karena sedekah yang paling mudah adalah tersenyum, ya kan? Ya, Tersenyum gratis, kepada Bu. sesama. Iya, biar makin muda, ya kan? Awet muda, biar makin cantik. Nah, setelah kita nonton tadi video tadi, apa itu sedekah? Ayo coba dulu Mudrika. Apa itu sedekah? Ya, Bu. Pengertian sedekah. Secara bahasa, sedekah berasal dari kata Arab yaitu sodakoh yang berarti memberikan. Sedangkan secara istilah, sedekah adalah pemberian harta atau non-harta kepada orang lain yang membutuhkan secara sukarela dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Maka dapat disimpulkan bahwa sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Dapat juga berarti suatu nggak nampak, Bu. Suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang geser, Bu. Yang mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sudah, Bu. Ya, jadi sedekah itu adalah pemberian kita dengan sukarela, ikhlas, dan tulus dalam memberikan sesuatu yang bermanfaat tanpa mengharapkan imbalan. Ya. Selanjutnya, di sini ada juga yang menjelaskan dalil tentang sedekah dalam Quran Surah Al-Baqarah. Bisa dibacakan dulu, Kartini, tolong. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil tentang sedekah. Apa itu, Bu? Ya, Tubuh. artinya aja nak dibaca. Ya. Ini dia kepala Ibu, Bu. Merekin. Jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik. Akan tetapi jika menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahan. Allah Maha, Bu, geser dulu, Bu. Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, jadi jelas ya. Kalau kita mau bersedekah, kita nggak boleh pamer-pamer di sosial media. Lebih baik sedekah yang kamu berikan hanyalah Allah yang tahu dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada juga nih macam-macam sedekah. Ada dua, sedekah materi dan non-materi. Bisa dibacakan, tolong dulu Siti Jumaidah. Ya, Bu.
Macam-macam sedekah. Sedekah materi yaitu berupa uang, makanan, dan lainnya. Sedekah non-materi yaitu berupa senyum, doa, dan bantuan yang diberikan. Sudah, Bu? Iya, terima kasih ya, Nak. Jadi sedekah Ya, materi itu Bu. berupa uang ataupun makanan. Sama seperti di video tadi, kita mau sedekah kepada anak yatim piatu, kita berikanlah barang-barang yang layak untuk digunakan. Kemudian juga tadi di video tadi juga sudah sama-sama kita saksikan. Di situ juga ada sedekah non materi berupa apa tadi, Nak? Senyuman, Bu. Senyum, Bu. Iya, senyuman, benar sekali. Baik, ada hikmah sedekah di sini bisa tolong dibacakan dulu, Wanasia. Ya, Bu. Hikmah sedekah. 1. Menambah rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. 3. Mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Membersihkan harta. 5. Membangun hubungan sosial yang baik terhadap orang di Nah, itu, Bu. Gak kelihatan, Bu. Di sekitar. 6. Memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Udah, Bu. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Anak-anak ibu, ada yang tahu nggak siapa saja orang yang berhak menerima sedekah? Ada yang tahu? Orang miskin, Bu. Orang miskin, Bu. Anak Anak yatim. yatim. Janda, Bu. Pengemis, Bu. Janda-janda, Janda, Bu. Bu. Nenek-nenek. Fisabilillah, Bu. Orang susah, Bu. Iya, Masya Allah, pinter-pinter semua nih. Nah, ini dia orang-orang yang berhak menerima sedekah. Kita bisa sedekah kepada orang tua dan keluarga. Tujuannya untuk apa? Untuk mempererat tali silaturahmi dan hubungan yang baik antar keluarga. Silaturahmi. Kemudian, iya, Kerabat. kemudian Haji, dengan Bu. kerabat dekat. Terus apa lagi, Pak Ketua? Ayo, Pak Ridwan. Gambar Apa lagi, haji. Nak? Ada gambar Haji, Bu, kayaknya, Bu. Mirip. Mungkin Emang haji kembarannya semua ya? kayaknya itu, Bu. Iya, apa Anda Yani? Selain yang Ibu sebutkan tadi, apa lagi, Nak? Orang-orang yang berhak menerima sedekah? Tapir, Bu. Orang fakir miskin, Bu. Janda, Kafir, Bu. Bu. Nah, iya benar sekali. Nah, Musafir. Ya ya, Allah. betul. Adik yang disuruh. Pintar anak-anak Ibu nih semuanya. Oke, minggu lalu sudah Ibu bagi kelompoknya. Kelompok kita masih tetap sama. Kita ada 3 kelompok. Nah, ketua di kelompok 1 itu ada Nak Ridwan Rangkuti. Di kelompok 2 ketuanya ada Pak Ahmad Azhar. Dan yang kelompok ketiga ada ketuanya Dipa. Tugas kamu nanti kita buat semacam mini book pop-up tentang orang-orang yang berhak menerima sedekah. Nanti gambarnya ditempelkan, kemudian bisa nanti menjadi sebuah karya ataupun produk. Baru di bagian eh, lembar yang kedua ini kamu bisa menuliskan di sini, misalkan seperti tadi, fakir miskin. Nah, tujuannya seperti apa? Misalkan dia belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka berhaklah menerima sedekah. Gimana anak-anak Ibu paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, silahkan dikerjakan tugas-tugasnya ya, Nak. Tugas kelompoknya dikerjakan. Silahkan. Udah siap? Ya, Bu. Udah siap, Bu. Iya, ini kelompok 1. Siapa tadi kelompok 1 ketuanya? Ridwan, Bu. Iya, silahkan dibaca, dipresentasikan. Ya, Nek Ridwan. Siap, Bu. Ya, dibacakan ya, Nak. Hasil kerja kelompok Kelompok kamu di 1. kelompok 1. Ya, hasil kelompok dari kelompok kami, Bu. Sedekah kepada orang tua dan keluarga. Amalan yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, menunjukkan bakti kepada orang tua dan mempererat hubungan keluarga. Kemudian, yang kedua, kerabat dekat
dapat mendekatkan hubungan antara keluarga menjadi lebih baik. 3, anak yatim piatu mendapatkan pahala sangat luar biasa, misalnya di rumah atau di panti asuhan. 4, orang yang berada dalam kemiskinan atau fakir miskin, mengurangi kesusahan orang tersebut yang membuat kita mendapatkan rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 5, musafir yang memerlukan bantuan. Orang yang sedang dalam perjalanan kemudian kehabisan bahan makanan, maka kita wajib atau harus membantunya dengan bersedekah kepadanya. 6, orang yang meminta-minta. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan memiliki keterbatasan fisik dengan cara meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya, maka haruslah kita bantu dengan bersedekah kepadanya. Itu kelompok kami, Iya, Bu. berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Ore, Pak Haji pintar. Kita lanjut kelompok 2 ya. Siapa tadi ketuanya? Nak Ahmad Saya, Bu. Azhar. Iya, tolong dibacakan ya, Nak. Azhar. Ya, Bu. Ya, terus. Kelompok 2. 1. Sedekah kepada orang tua dan keluarga, mempererat hubungan keluarga. 2. Apa, Bu? Nggak nampak, Bu. Kerabat dekat dapat menjadikan hubungan lebih baik lagi. Terus, Bu. 3. Anak yatim piatu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Orang yang berada dalam kemiskinan, ini kawan kami pun payah kali pun nulisnya. Fakir miskin, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, musafir yang memerlukan bantuan, orang yang berada dalam perjalanan tetapi kehabisan uang ataupun makanan. Yang keenam, orang yang meminta-minta, orang yang memiliki uang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Itu, Bu, hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, kita lanjut untuk kelompok ketiga. Siapa Kelompok tadi? 3, Bu. Ya, silakan Anda Saya, Bu. Yani. Kelompok 3. 1. Sedekah kepada orang tua dan keluarga. 2. Kerabat dekat. 3. Anak yatim piatu. 4. Orang yang berada dalam kemiskinan atau fakir miskin. 5. Musafir yang memerlukan bantuan. 6. Orang yang meminta-minta, Bu. Tapi bukan kelompok 3. Kami dari satu tadi kan sampai Baiklah, dari hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3, kelompok 1 lebih baik ya, maka Ibu berikan nilai 90. Ya, si Jana pakai kuis juga. Tadi nih. Belajar apa gitu. Di sini ada Ibu memberikan tugas untuk anak-anak Ibu semuanya, dibuka buku tulisnya, kemudian dikerjakan ya Nak ya. Dikerjakan di bukunya, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya, udah siap anak-anak Ibu tugasnya? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, silahkan dikumpulkan ke depan ya, Nak ya. Saya yang kumpul ya, Bu. Iya, silahkan Mudrika dikumpul ya, teman-teman yang lain tugas-tugasnya. Mudrika sok rajin, woi. Mudrika sok rajin ya, Mudrika ya. Ngumpul-ngumpul ya. Dapat juara loh. Biar dapat juara itu. Oke, udah Ibu nilai nih semua tugasnya. Alhamdulillah semua tugasnya baik, hasilnya memuaskan. Berarti semuanya sudah paham nih. Kita lanjut kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yuk dibaca dulu Nak Kartini kesimpulannya. Apa ini kesimpulannya? Kesimpulan dari pelajaran kita, sedekah merupakan amalan yang paling mulia, membawa banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Apa itu?
Sedekah juga adalah salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu kepada sesama yang sedang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Udah Bu, itu aja Bu. Iya, terima kasih. Nah, pesan moral pada pembelajaran hari ini. Apa pesan moralnya? Bisa dibacakan dulu, Anasia. Bisa, Bu. Pesan moral pada pembelajaran hari ini. Sedekah yang kita berikan dengan hati yang ikhlas dan tulus akan memberikan keberkahan dalam hidup dan bahagia yang luar biasa jika kita dapat berbagi walaupun dianggap kecil, seperti memberi segelas air atau sepotong roti. Bisa menjadi hal yang sangat berarti bagi orang yang membutuhkan dan bermanfaat yang bernilai ibadah. Iya, terima kasih. Pembelajaran hari ini mengajarkan kita banyak hal, terutama ya untuk hal bersedekah. Ketika kita mampu, kebutuhan kita tercukupi. Ketika ada orang di sekeliling kita memiliki kekurangan, maka baiknya kita bersedekah. Berbagi tidak akan membuat kamu miskin. Maka dari itu, sedekahlah mulai dari sekarang. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki kita, Allah tambahkan pahala untuk kita. Baiklah, kita sudah di ujung pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran materi selanjutnya yaitu tentang hadiah. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah untuk pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ye, pulang, Iya. pulang. Ye, Terima pulang. kasih anak-anak ibu Pulang. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.